Halo semuanya, nah pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasangan prakonsepsi. Perkenalkan, saya Niluka Dijasa Putri Sasikirani dengan NIM P07124122046. Saya adalah mahasiswi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, nutrisi sendiri adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan, seperti contohnya karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Nah, seluruh nutrisi tersebut memiliki peran yang penting dalam menjaga, membangun, serta memelihara sel dan jaringan yang ada dalam tubuh manusia. Nah, nutrisi berperan sangat penting dalam proses konsepsi, terutamanya itu pada proses pembentukan sel telur dan juga pada sperma, agar sperma dan juga sel telur yang dihasilkan itu sehat. Nah, nutrisi yang baik berperan dalam mencegah anemia saat kehamilan, mencegah pendarahan, pencegahan infeksi, dan pencegahan komplikasi saat kehamilan seperti kelainan bawaan ataupun lainnya. Nah, dalam persiapan kehamilan juga sebaiknya dilakukan screening untuk penyakit-penyakit seperti penyakit infeksi yang beresiko menular pada jaringan, misalnya hepatitis, HIV, ataupun lainnya. Makronutrisi, makro yang berarti besar. Nah, makronutrisi ini adalah di mana nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berjumlah besar. Dan nutrisi ini berperan sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi metabolisme beserta organ-organ lainnya. Nah, makronutrisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, selanjutnya itu ada mikronutrisi. Mikronutrisi adalah kebalikan dari makronutrisi. Mikro berarti kecil. Jadi, mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Ada 2 jenis mikronutrisi ini. Yang pertama ada vitamin dan juga mineral. Nah, yang pertama itu ada asam folat. Asam folat ini berperan untuk perkembangan tabung saraf, membentuk otak, dan sumsum tulang belakang. Nah, mengkonsumsi asam folat ini dianjurkan pada masa sebelum hamil. Dalam sehari adalah 400 mikrogram asam folat dalam satu harinya. Nah, di mana kita bisa menemukan asam folat? Kita bisa menemukan asam folat ini dari produk olahan susu seperti yogurt, keju, ataupun olahan susu lainnya. Nah, yang kedua itu ada zat besi. Zat besi ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, pertumbuhan plasenta, memperluas volume sel darah merah ibu, dan juga sebagai cadangan zat besi dalam darah yang akan hilang selama melahirkan. Nah, jika nantinya di saat masa kehamilan tubuh kita kekurangan zat besi, ini sangat berisiko dan juga kita bisa rentan anemia. Rentan mengalami anemia. Anemia adalah di mana kondisi tubuh itu kekurangan sel darah merah. Dan anemia ini akan mengakibatkan pendarahan di saat masa persalinan. Jadi sangat bahaya dan juga sangat penting bagi kita untuk melengkapi kebutuhan zat besi. Lalu di mana kita dapat memperoleh zat besi ini? Kita dapat memperoleh zat besi dari daging merah, lalu ikan, telur, sayuran hijau, terutamanya itu pada bayam, dan juga kacang-kacangan. Nah, yang ketiga yaitu ada kalsium. Kalsium sendiri berperan untuk pertumbuhan gigi dan tulang bayi pada saat masa kehamilan. Nah, rekomendasi asupan kalsium untuk wanita yaitu sebesar 1000 mg per harinya atau setara dengan 3 gelas susu per harinya. Nah, kalsium ini dapat ditemukan dalam susu atau olahan susu seperti yogurt dan keju, pada salmon, sarden, dan juga pada nasi. Nah, yang keempat ada zinc. Zinc berfungsi untuk menjaga siklus ovulasi agar tetap teratur dan juga meningkatkan kesuburan dari wanita. Nah, makanan yang mengandung zinc yaitu ada kacang-kacangan, ada tiram atau kerang, ikan salmon, coklat, daging,
asparagus, susu dan juga produk olahannya, kangkung, alpukat, dan juga pisang. Nah, yang kelima yaitu ada yodium. Yodium berfungsi untuk membantu perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Nah, kekurangan yodium saat hamil dapat menimbulkan banyak risiko bagi bayi. Nah, seperti kerusakan otak, cacat mental, risiko keguguran, lahir prematur, bahkan kematian. Nah, di mana kita dapat menemukan yodium ini? Kita dapat menemukannya pada seafood, susu dan olahannya, dan juga pada telur. Nah, kebutuhan nutrisi pada wanita yang terakhir yaitu ada asam lemak omega 3 yang berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan janin atau perkembangan sistem saraf pusat, otak, dan retina pada janin. Nah, di mana kita bisa menemukan asam lemak omega 3 ini yaitu pada ikan dan minyak ikan. Namun perlu kita hindari ikan yang mengandung merkuri yang tinggi seperti ikan hiu, ikan todak, dan juga ikan marlin. Nah, yang pertama itu ada asam folat. Asam folat berfungsi sebagai menjaga kualitas sperma. Nah, jumlah asam folat yang rendah akan menurunkan kualitas dari sperma. Jika asam folat terpenuhi atau asam folat yang cukup bisa dapat meningkatkan jumlah sperma. Nah, untuk sumber bahan makanan yang kaya akan asam folat itu sendiri seperti susu dan juga olahan dari susu seperti yogurt, keju ataupun sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada zinc. Nah, zinc berfungsi untuk meningkatkan kesuburan dan melindungi sperma dari bakteri. Nah, kadar zinc yang tinggi bisa menyebabkan kualitas sperma yang lebih baik daripada pria yang memiliki kadar zinc yang lebih rendah. Nah, untuk bahan makanan yang banyak mengandung zinc itu ada kerang, sayur kangkung, alpukat, asparagus, dan juga pada kacang-kacangan. Terakhir yaitu ada beta karotin. Nah, beta karotin ini berfungsi untuk antioksidan dalam menangkal serangan radikal bebas terhadap dinding sperma dan juga sebagai sumber malnutrisi pada sperma. Nah, kita dapat menemukan beta karotin ini pada umbi merah, umbi ungu, umbi kuning, wortel, dan juga pada sayur hijau. Nah, selanjutnya itu ada makanan yang perlu kita hindari. Contohnya seperti makanan yang terlalu banyak diproses, seperti makanan instan atau makanan cepat saji. Kedua, makanan yang berminyak atau makanan yang terlalu manis. Yang ketiga, makanan yang digoreng atau makanan yang dibakar. Yang keempat, makanan kalengan. Dan terakhir yaitu makanan yang terlalu banyak berkaitan dengan proses teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah tips pola makan yang sehat dengan metode isi piringku. Nah, metode isi piringku ini sudah direkomendasikan oleh UNICEF ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga ini dipergunakan untuk menjaga agar tetap tubuh kita memiliki gizi yang seimbang. Nah, selanjutnya itu ada resep makanan sehat. Jika teman-teman tertarik, bisa pause dulu video ini, dan juga teman-teman bisa melihat apa saja bahan dan bagaimana proses pengolahan dari resep ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terkhususnya bagi teman-teman yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang melakukan program hamil, dan juga tetap jaga gizi, nutrisi teman-teman agar tetap seimbang, agar tidak terjadinya komplikasi atau resiko yang berbahaya untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.